Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Ngopi di Kota. Ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota perifer area Jawa Tengah. Hari ini saya akan mempresentasikan atau membagikan apa yang kemarin kita bagikan di forum Asia Pacific Society of Infection Control atau APSIC pada Kongres ke-11, ya, Kongres Internasional di mana kita Indonesia menjadi tuan rumah. Saat ini saya ada di Jakarta di lokasi di mana APSIC berlangsung. Jadi kemarin ada workshop dan salah satu workshopnya adalah ini, yaitu tentang isolation room terkait dengan ruang isolasi. Dan hari ini ada simposium-simposium. Nah, ada yang akan saya bagikan yaitu presentasi saya terkait dengan eh, tema yaitu isolation room, namun yang saya bagikan adalah terkait dengan CFD atau Computational Fluid Dynamic. Mungkin sejauh sekalian baru kali ini mendengar ya, karena memang ini adalah tema yang dia milik dari orang teknik begitu. Ada teknik mesin, kemudian teknik sipil juga menggunakan teknik arsitektur, ya, ada beberapa bidang-bidang teknik yang menggunakan ini. Baik, Computational Fluid Dynamic or CFD, Role in Hospital Ventilation, Infection Prevention and Control. Jadi ini judul yang saya bawakan. Jadi terkait dengan penggunaan CFD yang nantinya dihubungkan dengan ventilasi rumah sakit, pencegahan infeksi, dan pengendalian infeksi. Dan sebagai informasi, judul ini adalah bagian dari kerja besar disertasi yang sedang saya susun. Oke, kita akan kembali ke, jadi ini waktu itu saya sampaikan di forum siapa saya gitu ya, arsitek, dokter, atau keduanya. Kebanyakan menjawabnya keduanya, tapi saya sebut bahwa saya masih seorang dokter. Jadi tentang CFD, saya mengambil porsi adalah porsi permukaan sampai mungkin sebagian dari pertengahan, tidak sampai mendalam sebagaimana sejawat-sejawat kita, para insinyur, para orang teknik, ya, itu saya tidak sampai mendalam ke situ. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tidak sampai sangat-sangat detail sampai peragaan operasional dan lain-lain. Saya selalu mengawali dari sisi pandemi, ya. Pandemi saat itu dideklarasikan oleh WHO dan setelah melakukan deklarasi dunia merespon. Dan salah satu responnya adalah langkah-langkah untuk mempersiapkan ruang-ruang perawatan. Dan yang menarik adalah selama pandemi itu angka penularan transmisi di di ruang-ruang isolasi ataupun ruang-ruang rawat di rumah sakit di Fasiankes itu lebih besar dibandingkan dengan komunitas. Nah, mengapa seperti itu? Ya, karena kita harus kembali ke segitiga epidemiologi di mana ada host, agent, dan environment. Dan memang di dalam implementasi pelayanan pasien, seorang dokter, seorang nakes, ya, bisa nurse, itu orientasinya memang memberikan porsi yang lebih kepada host sama agent. Environment walaupun diperhatikan termasuk membangun kamar isolasi, namun porsinya mungkin lebih kecil dibandingkan porsi yang didapat oleh host dan agent. Nguyen, ya, di dalam jurnalnya sudah menuliskan itu dalam penelitiannya. Nah, inilah yang kemudian eh, kita harus berpikir ulang, terutama kalau terjadi atau ada hasil-hasil laboratorium seperti ini. Ada pasien di ICU menggunakan ventilator ditemukan Pseudomonas aeruginosa. Apakah kemudian kita langsung memberikan antibiotik? Ya, misalnya, oh kita berikan saja cefalosporin yang khusus Pseudomonas, ya, Pseudomonas cephalosporin, atau
kita langsung berikan eh, golongan penisilin yang pseudomonas, ya, piperacillin tazobactam misalnya. Apakah langsung memberikan itu? Tentu saja tidak. Kita harus mengkaji. Pseudomonas punya habitat di tempat yang lembab, tempat yang basah. Apakah betul ini secara klinis dia bermakna atau dia hanya kolonisasi atau kontaminasi atau apapun yang harus dikaji oleh sejawat-sejawat yang memiliki tanggung jawab di situ. Spesies mikrobiologi klinik. Ya, dia ada kata kliniknya. Ya, secara klinik dia harus mengkaji ini, datang ke pasien, melihat situasi lingkungan dan lain-lain. Patologi klinik, ya, ada kata kliniknya, sama tugasnya. Oke. Nah, inilah suasana ya, suasana di dalam bangunan. Jadi saya tidak menampilkan bangunan rumah sakit atau pasien ke sini ada rumah biasa. Tapi bagaimana kalau kita melihat desain rumah ini, dia tinggi-tinggi, kemudian jendelanya, ventilasinya cukup bagus, sehingga yang kita dapatkan ada oksigenasinya cukup. Kebalikannya, kalau kemudian ventilasinya tidak bagus, maka CO2-nya yang akan meningkat. Nah, ini yang kemudian bisa kita eh, coba tes, kita uji apakah bagus atau tidak. Selama ini kita menggunakan biakan ya atau angka hitung kuman menggunakan media mikrobiologi. Namun di satu sisi kita bisa menggunakan namanya CFD, sebuah gambar-gambar tadi yang ada menimbulkan eh, gambar-gambar aliran udara. Nah, sebelum kita bicara ke CFD, sebetulnya ada beberapa beberapa langkah ya untuk membuat atau mengoperasikan CFD. Jadi seperti halnya kita membuat kue ya, membuat kue. Ada tahapan-tahapan untuk membuat kue. Tahapan mulai menggambarnya. Saya mau membuat kue yang bentuknya seperti apa. Kalau sejawat lihat di situ ada kue. Oh, saya membuat 3 susun. Di atasnya ada hiasan 2 burung ya, 2 sejoli burung gitu ya. Mungkin ini kue pernikahan misalnya. Kemudian ornamen apa yang ada di situ ya. Kemudian eh, bahan-bahannya apa saja yang akan saya tambahkan di situ. Nah, itulah tahapan pertama sebelum akhirnya kita membuat kue. Nah, ini menggunakan metode yang disebut sebagai CED ya. Kita nyebutnya CAD atau yang ada mengatakan chart gitu ya. Padahal CAD, CAD pakai D ya. Jadi computer aided design. Jadi ini merancang eh, kuenya. Ya. Jadi bagaimana sih nanti kita merancang kue itu? Kita gambar, kemudian bahannya apa saja? Oh ada telur, ada garam, ada gula, keju, mungkin tepung. Nah itu juga kejunya berapa banyak, kemudian gulanya atau garamnya berapa sendok teh. Itu semuanya dirancang di situ. Nah itu menggunakan CAD tadi. Ya ada produk namanya AutoCAD. Jadi itu dari produknya Autodesk ya. Nah, kemudian kalau kue tersebut sudah dirancang, digambar, maka tahapan berikutnya adalah menerjemahkan yang dari CAD tadi ya, dari bahan-bahan tadi itu ke dalam pembuatan. Oh, sediakan oven ya. Ini harus diaduk ya, diaduknya berapa putaran dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian kita memasuki tahapan menggunakan langkah atau software yaitu computer aided manufacturing. Jadi untuk pembuatannya kita sebut sebagai CAM. Salah satu softwarenya ada namanya SolidCAM. Nah, setelah proses itu kita masuk ke proses namanya CAA ya, CAE ya, Computer Aided Engineering, di mana ini seperti mensimulasikan.
Oh, nanti kuenya akan mengembangnya begini. Teksturnya akan lembut, teksturnya akan kemungkinan rasa manisnya dominasi. Nah, inilah yang namanya simulasi. Nah, di dalam si AI ini ada yang namanya CFD, Computational Fluid Dynamics. Ya. Jadi si Edi, ya, Cat tadi fokusnya pada desain dari kue, kemudian Cam fokusnya pada pembuatan kue, dan si EI fokusnya pada analisis dan optimisasi dari kue tersebut. Ya. Nah, seringkali CFD disebut-sebut, oh CFD orang taunya Car Free Day ini kalau ini di Semarang, Bu. Ya, kota asal saya CFD itu Car Free Day, padahal Computational Fluid Dynamic bagian dari CAA tadi. Nah, saat kita bicara CFD, CFD itu apa sih? CFD itu solusi dari eh, dinamika fluida. Fluida itu bisa diartikan air, bisa diartikan dia udara. Sesuatu yang mengalir itu ada fluida. Nah, saat kita memenuhi problem fluida, maka kita harus memahami. Jadi ini bukan bermain video game begitu ya, atau aplikasi di handphone kita, ya handphone kita ini kemudian kita masukkan. Tapi harus ada beberapa tahap yang harus kita pahami. Kita harus pahami mekanika fluida, kita secara matematik kita paham Navier-Stokes equations, discrete form, dibuat gridnya di program komputer, ya, kemudian baru simulasi. Dan ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Contohnya aja di Navier-Stokes equation itu ada namanya K epsilon. Itu sesuatu hal yang perumusannya masih menyimpan banyak tanda tanya gitu. Ya, menurut beliau-beliau yang ahli-ahli fisika gitu ya, ahli-ahli matematika di mana kami berkonsultasi itu seperti itu. Apalagi kita yang awam gitu. Jadi eh, tentu saja ini membutuhkan keahlian dari bidang lain. Nah, saat kita melihat seperti ini, kita mengetahuinya bahwa oh ini eh, gambar transmisi droplet, oh transmisi airborne begitu saja. Tapi kalau kemudian kita lebih dalam, ya lebih dalam tadi menyesuaikan dengan mekanika fluida, maka kita akan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar itu, ya. Secara fisika, oh ini ada aliran multifase, kemudian ada apa interfacial flow atau apa aliran yang bersentuhan dengan permukaan, kemudian interaksi antara fluida dengan struktur, misalnya menempel di kayu, di plastik dan lain-lain. Ya. Jadi itu harus dipahami. Nah, apalagi kalau kita mendalami bahwa di dalam fluida tersebut saat orang batuk, saat orang apa bersin, itu dia akan membuat namanya sebuah eh, awan ya, awan kecil yang ini makin besar yang kita sebut sebagai multifase multiphase buoyant puff atau sebuah gumpalan multifase. Di situ ada unsur volumenya, ada unsur kepadatannya, ada unsur apongnya, dan itu di situ yang akan memberikan dorongan kepada eh, patogen. Jadi patogen mikroorganisme di dalam awan itu yang dia karena faktor-faktor itu dia akan memiliki energi emisi yang kemudian akan eh, tertransmisikan lebih jauh. Ya ini saya ingin menggambarkan eh, ya tidak mudah itu, tidak mudah tapi juga bisa kita pelajari hanya saja memang persoalannya eh, kita harus mengetahui dasarnya cukup banyak. Ya. Ya, ini sebagai contohnya. Semakin jauh, partikelnya akan menjadi kecil-kecil dan semakin mudah terbawa, tertransmisikan. Kita juga harus mengetahui bahwa namanya mikroorganisme itu memiliki gerak Brown. Ya. Jadi di mana mikroorganisme itu bila di area tersebut, di suasana lingkungan tersebut, dia tercukupi baik temperatur, kelembapan, pH-nya, tekanan osmotiknya, velocity-nya, density-nya, viscosity-nya, oksigen, maka dia akan lebih mudah bergerak.
Nah, temperatur itu apa, humidity apa, pH, tekanan osmosis, velocity, density, viscosity, itu semua ada penjelasannya masing-masing baik secara fisika. Nah, itu yang membuat ya perjalanan keilmuan itu menjadi semakin dalam dan ya bagi yang menikmati semakin asik gitu. Ya, juga ada namanya Fick law diffusion, ya, difusi Fick, gitu ya, di mana pergerakan itu mendekati nutrisi, ya, mikroorganisme mendekati nutrisi. Ini juga harus terpahami. Jadi kalau tertransmisikan tapi dia tidak ada nutrisi ya tidak ada masalah. Mungkin belum sampai ke hostnya sudah mati. Ya. Nah, kemudian juga harus mempelajari atau mengetahui terkait tekan aliran laminer, aliran turbulen. Mulai dari yang turbulen, ya. Kalau sudah lihat, ini adalah namanya aliran turbulen, ya. Kemudian dia mulai eh, mereda turbulensinya, kemudian menjadi aliran laminer. Nah, di dalam aliran-aliran ini ada yang namanya eddy dan vortex. Jadi eddy itu eh, lingkaran kecil-kecil yang di sekitar ini, kemudian vortex besar ini. Nah, itu pun juga akan membuat gaya sentrifugal yang kemudian bisa menghantarkan transmisi lebih jauh. Fase dalam CFD ada pre-processing, kita menggambar dari sebuah objek, kemudian computing menggunakan metode komputer, dan kemudian post-processing of result memvisualisasikan. Ya, gambarnya seperti ini. Kalau kita ada model, dulu harus membuat bentuk fisiknya, sekarang cukup dengan komputer. Kemudian diselesaikan solvingnya, kemudian divisualisasikan. Nah, kemarin saya menyampaikan terkait kuis. Kalau seperti ini, ya, ada pasien batuk, ya, pasien batuk masuk ke exhaust, kemudian terkena ini almari ini masuk ke suplai air, terkena almari, ya, kemudian terkena nakesnya juga. Nah, yang menjadi hal yang menarik adalah ini bagi awam ini mempesona gitu ya, mempesona, mempesona karena eh, apa ya? Karena warna-warni, ada warna-warninya nih, menarik nih. Ya. Tapi sebetulnya ini hanya sesaat, ya, gambaran sesaat karena eh, CFD itu bisa saja dia diulang-ulang berkali-kali, ya, untuk mendapatkan sesuatu hal yang kemudian menjadi baku. Ya. Ya, ini ada gambaran juga di ruang operasi, ya, ada aliran dari AHU ini yang dia suplai air, dia masuk ke dalam exhaust ini, ya, sehingga di area ini, di area meja operasi menjadi area yang bersih, ya, seperti dibuat kubah atau dom. Kita ada visualisasinya. Nah, seperti ini, ya, ini area bersih, ya, karena semuanya di sini sudah ada semacam air curtain atau selubung, ya, selubung udara, ya, ini kalau kita visualisasikan seakan-akan terkubah begitu. Jadi operasi berjalan dengan baik secara pencegahan infeksi. Ya, konklusinya kita tidak bisa mempersepsikan. Saya beberapa kali sering mencontohkan eh, ada gambaran misalnya, oh ini ada orang tadi, ya, orang, kemudian ini ada bed pasien, ada orangnya juga, kemudian ini ada exhaust, ya. Kemudian kita mengatakan, oh ini bagus nih kalau orang yang batuk hanya begini saja kok. Hanya menggunakan eh, coret-coret seperti ini. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena itu namanya persepsi. Maka tidak bisa secara manual, tapi kita menggunakan software. Nah, kelemahan kita kadang eh, penggunaan software itulah yang belum eh, sepenuhnya digunakan. Jadi CFD ada software untuk visualisasi terkait pergerakan fluida, dalam hal ini udara, mulai melalui kalkulasi matematika dalam bentuk komputerisasi. Ya,
CFD mendeskripsikan pergerakan udara terkait dengan transmisi dan kondisi ventilasi. Ya, kita memberikan CFD ini hanya sebagai dasar dan sangat-sangat dasar, ya, sangat-sangat dasar karena di luar sana banyak sekali profesi-profesi yang sangat luar biasa yang dia mendalami CFD ini sampai titik terdalam sehingga bisa memberikan kontribusi terbaik untuk kemanusiaan dan mungkin dunia kesehatan. Oleh karena itu, bagaimana kita ber- apa ya bermimpi kita jangan lagi kolaps ya, jangan lagi kolaps menghadapi pandemi, memberikan pelayanan termasuk hal ini adalah fasilitas pelayanannya ya, fasilitas pelayanan di dunia kesehatan. Maka dari itu kita harus kolaps, harus kolaborasi. Oke, itu terkait dengan apa paparan singkat saya kemarin yang sudah diberikan waktu workshop di Kongres ke-11 APSIK di Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi apa yang sudah saya paparkan di sini hanyalah sebagian kecil saja dari eh, keilmuan CFD yang sangat luas, sangat dalam. Dan ya, beberapa rekan mengatakan bahwa saya mau juga belajar CFD. Saya pun juga saat ini masih belajar dan eh, belum sampai ke ya mungkin masih sangat permukaan atau pertengahan. Permukaan saya sedikit sekali pertengahan dari keilmuan CFD yang sangat dalam. Jadi tidak kalau mau belajar kita harus meluangkan waktu yang lebih banyak di sela-sela eh, profesi kita sebagai nakes. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita bertemu di video-video selanjutnya yang selalu memberikan manfaat dan jangan lupa subscribe untuk video ini sebagai dukungan bagi kebaikan dan keilmuan bagi pelayanan sesama. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.